Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahanan thermal kontak. Sini ada suatu composite wall yang terdiri dari material A dan material B. Pada composite wall atau dinding komposit, terdapat temperatur drop atau penurunan temperatur di antara pertemuan permukaan dua material. Temperatur drop ini disebabkan oleh yang dinamakan tahanan thermal kontak atau RTC. Nah, tahanan thermal kontak ini dapat terjadi karena adanya efek dari kekasaran permukaan, sehingga terdapat suatu gap. Nah, jika kita perbesar pertemuan antara material A dan B, akan didapatkan ilustrasi gambar sebagai berikut, di mana terdapat gap antara pertemuan dua permukaan tersebut akibat adanya kekasaran permukaan masing-masing dari material A dan material B. Nah, karena adanya gap ini, maka terjadi tahanan thermal kontak, di mana efeknya adalah temperatur drop atau penurunan temperatur. Kita namakan di sini adalah TA, dan di sini adalah TB, di mana antara TA dan TB ini terdapat delta, yang merupakan temperatur drop atau penurunan temperatur akibat adanya tahanan thermal kontak. Nah, kemudian untuk menentukan nilai tahanan thermal kontak, kita bisa tuliskan persamaan, yaitu dari Qx tanda petik ganda sama dengan TA dikurangi TB dibagi tahanan thermal kontak, atau kita pindah luaskan menjadi tahanan thermal kontak sama dengan TA kurangi TB dibagi dengan Qx tanda petik ganda. Di sini dalam bentuk flux panas ya, pindahan panasnya. Qx tanda petik ganda. Nah, dengan melihat persamaan tersebut, maka semakin besar tahanan kontak atau tahanan thermal kontak, maka nilai Qx tanda petik ganda atau flux panasnya akan semakin rendah, karena nilai Qx itu berbanding terbalik dengan tahanan kontaknya. Nah, untuk mengurangi nilai tahanan kontaknya, ada beberapa cara. Pertama, dengan memperhalus tingkat kekasaran permukaan, sehingga permukaan yang berkontak dengan material tidak menghasilkan gap yang terlalu besar. Kemudian dengan cara memperbesar tekanan antar material. Jadi dalam menempelkan materialnya diberi tekanan sehingga antara permukaan yang bertemu ini menjadi lebih rapat. Kemudian juga bisa dengan mengisi gap dengan interfacial fluid. Jadi gap ini sebelum materialnya ditempelkan bisa dilumuri atau diolesi oleh suatu fluida yang memiliki thermal conductivity atau konduktivitas thermal yang baik, sehingga gap yang ada di sini nanti bisa terisi oleh fluida tersebut, dan tahanan thermal kontak akan menjadi rendah karena gapnya sudah terisi. Kemudian kita coba lihat contoh kasusnya. Misalnya gambar yang tadi kita pindahkan dan dialiri fluida di bagian kirinya, yaitu fluida panas dengan temperatur T infinite 1 dan koefisien konveksi H1. Kemudian sebelah kanannya dialiri fluida dingin dengan temperatur T infinite 2 dan koefisien konveksi H2. Karena di sini terdapat gap, maka terjadi adanya tahanan kontak dan akan terjadi temperatur drop. Kurang lebih akan seperti ini. Di sini kita beri nama TS1, di sini kita beri nama TC1 atau temperatur pada terjadinya tahanan kontak. Di sini kita tulis
TC2. Dan terakhir di sini kita tulis TS2. Ini adalah material A dan material B memiliki nilai konduktivitas termal masing-masing yaitu Ka dan Kb dengan panjang La dan Lb. Pindahan panasnya dari kiri ke kanan. Nah, untuk menyelesaikan contoh kasus ini, kita bisa membuat sirkuit tahanan termalnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 temperatur, maka kita bikin 6 titik. Kemudian di antara 6 titik ini, masing-masingnya terdapat tahanan termal. Ini kita beri nama T infinite 1, TS1, TC1, TC2, lalu TS2, dan T infinite 2. Kita beri arah pindahan panasnya, Qx. Nah, tahanan termal antara T infinite 1 dan TS1 merupakan tahanan termal konveksi, yaitu 1 per H1 kali A. Kemudian antara TS1 dan TC1 adalah tahanan termal konduksi, yaitu RA dibagi KA dikali dengan A. Kemudian tahanan termal antara TC1 dan TC2 merupakan tahanan termal kontak atau RTC dibagi dengan A. Karena di sini adalah laju perpindahan panas, bukan merupakan flux panas. Kemudian tahanan termal antara TC2 dan TS2 adalah tahanan termal konduksi, yaitu Lb per Kb dikali A. Terakhir, tahanan termal TS2 dengan T infinite 2 adalah tahanan termal konveksi, yaitu 1 per H2 kali A. Sehingga dengan demikian, kita bisa mencari nilai laju perpindahan panasnya, yaitu dengan Qx ditinjau dari perbedaan temperatur secara keseluruhan, yaitu T infinite 1 dikurangi T infinite 2 dibagi tahanan totalnya yang terjadi di antara T infinite 1 sampai dengan T infinite 2, yaitu adalah yang ada di sirkuit tahanan termal yang sudah kita buat tadi. Ini adalah nilai tahanan termal totalnya. Maka kita bisa taruh di bawah sini. Karena nilai tahanan termal total, maka ditambahkan. Sehingga ini adalah persamaan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan laju perpindahan panas pada kasus berikut. Nah, untuk nilai tahanan termal, itu biasanya atau umumnya sudah diberikan atau diketahui.